yang ingin kita bicarakan hari ini adalah ini, bab qada salat. Jadi tidak ada satu hadis Nabi memerintahkan sahabat untuk qada salat atau buat jamaah kayak di Aceh bulan Ramadan qada subuh. Tidak ada. Oleh sebab tidak ada kekhususan dari dalil demikian, terjadilah perdebatan. Ada sebahagian yang mengklaim tidak ada qada salat, sebahagian qada salat wajib. Ini saya nggak ngomongin orang, ngomongin pendapat. Kalau di saya orang bilang nggak ada qada salat, itu bukan muslim, kafir. Dalilnya apa Ustaz? Kalau untuk dalil saya sudah bilang kita mudah baca. Ini contoh riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Lihat syarah Muslim juzuk 7 halaman 182 183. Saya baca artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau dengar nama sahabat pakai radhiyallahu an, doain. Ketika kita doain mereka, mereka doain kita. Kalau enggak doain, ya enggak apa-apa, enggak didoain sahabat. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu juga sambung, setiap dengar nama Nabi berselawatlah. Nabi pernah naik tangga mau khutbah, beliau ngomong amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau membaca amin 3 kali, ada apa ya Rasul? Tadi Jibril berada di sampingku dan berkata, orang yang tiba Ramadan tapi tidak diampuni dosa, maka ia ahli neraka, aku mengaminkan. Kemudian yang kedua, orang yang ayah bundanya masih hidup tapi ia tak dapat keampunan, maka dia ahli neraka, lalu ku aminkan. Orang yang mendengar namaku tidak berselawat, maka ia tidak mendapat bantuanku di hari akhirat, dalam kurung syufu'ah, maka aku mengaminkannya. Dan kata Nabi, sepelit-pelit manusia, manusia yang tidak berselawat ketika mendengar nama Rasul. Sebab apa? Allah yang cipta manusia aja selawat ke Rasul. Rasul juga salah satu zikirnya selawat. Umat Nabi Muhammad malah selawat. Sakit kah? Saya ulang lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW udah pinter itu dapat pinter dengar ngomongan, ya kan? Ketika kembali dari peperangan Khaybar, beliau berjalan malam hari sampai beliau mengantuk dan lalu berhenti untuk tidur. Jadi suatu posisi berhenti tidur. Ini jangan pikir kita orang pergi perang itu semua ahli tembak, tidak. Bahkan ada ahli medis, logistik, ahli masak. Udah perang capek, guleplik pakai kuah air, kan nggak enak ya kan? Nah, tambah susah perangnya. Jadi perang itu faktor pendukungnya sangat banyak. Ini kalau misalnya kita diwajibkan untuk bela NKRI atas nama Jokowi, saya buat pengumuman, besok semua jamaah Kupinanggalo hadir ke sini, kita rapat. Besitang sudah diganggu, kita harus ke perbatasan. Saya yakin mewakili datang. Tapi pas saya buat pengumuman, kami baru perang sama orang Singapura, alhamdulillah banyak dapat budak. Siapa yang perlu datang, penuh ini. Begitulah keadaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nabi memerintahkan kepada sahabat beliau bernama Bilal, tukang azan, supaya berjaga-jaga tidur, dikhawatirkan jangan tertidur semuanya. Jadi di dalam Sahih Bukhari lain lagi. Nabi belum salat Isya. Tinggal buka Sahih Bukhari. Tapi hati-hati dengan Sahih Bukhari yang takhrijnya Albani, karena dia pembunuh. Banyak hadis-hadis sahih dibunuh sama dia. Nah, bukan pembunuh manusia, pembunuh hadis. Lalu Nabi jamaah Isya. Setelah Nabi jamaah Isya, Nabi mengatakan, nah masuk ke non ini, ya Bilal, berjagalah, jangan sampai tidak terjaga dan tinggal salat subuh, karena semua dalam keadaan capek. Nabi terus tidur dan Bilal terus sembahyang pada malam buta itu. Tetapi setelah dekat fajar, Bilal pun mengantuk pula. Kan sering kita gitu kan? Pertama begadang, pas mau waktu subuh udah tidur. Itu biasa di Ramadan.
qiyamul lail kita ya kan. Ngomong sama teman-teman peh kerupuk inan poh apa tahu ana teman-teman yang ana. Begitu qiyamul lail ala anak muda ya. Tidak tahan matanya, maka beliau bersandar pada kendaraannya dan lalu tertidur pulas pula. Yang terbayang miu ini. Kendaraan beliau berarti tandunya. Ada itu bendi-bendi lah kita bilang bahasa mudahnya. Maka Rasulullah, sahabat-sahabat, begitu juga Bilal yang disuruh berjaga, dibangunkan oleh matahari yang sudah tinggi dan waktu subuh luputlah. Matahari sudah tinggi tersinar panas. Nabi-nabi dibaguni waktu itu. Jadi Ustaz, gimana dengan hadis kutu Nabi? Nabi ada kutu berapa? 25 ekor. Kita sarang kutu, bukan kutu mulia, kutu jahat ya. Jadi per 5 ekor tiap waktu salat dia garuk kepala Nabi untuk bangun. Itu alarm Nabi. Kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi kali ini kok enggak? Ya beginilah cara Allah lahirkan syariat. Kita ada orang ketok palu, ngantuk enggak? Enggak Ustaz. Kalau lagi capek kali, itu di halte Trans Kutaraja kita taruh, tidur juga dia. Padahal mobil lewat lewat. Nah ini betul-betul penat, capek. Baginda tertidur dan sahabat. Lalu Nabi memerintahkan supaya seluruh sahabat berangkat naik onta semuanya. Kalau di Sahih Bukhari dijelaskan bukan begini. Nabi terkejut. Ketika terkejut Nabi mengatakan, "Ya Bilal, apa yang kau lakukan?" Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, aku tertidur sebab dinginnya wudu." Beliau wudu, lalu dingin, sepoi-sepoi udara membuat beliau terbuai tidur. Lalu kata Nabi, ini tempat adalah markas syaitan, kotanya syaitan. Lalu Nabi katakan, kita jemaah ke depan. Artinya kalau memang sudah terlewat waktu, hukum untuk segera salat itu tidak wajib. Tapi kalau mati dosa. Jadi Nabi berangkatlah. Disambung di hadis ini, Nabi memerintahkan supaya seluruh sahabat berangkat untuk naik ontanya. Tidak jauh dari tempat itu beliau berhenti lagi dan langsung berwudu. Memerintahkan kepada Bilal supaya qamat. Maka Nabi sembahyang subuh bersama mereka, mengqadha sembahyang yang luput. Sembahyang apa? Subuh. Setelah selesai mengqadha sembahyang, Nabi bersabda, barang siapa kelupaan sembahyang maka hendaklah ia bayar qadha sembahyang itu. Kapan dia ingat? Karena Tuhan berfirman, tegakkanlah sembahyang untuk mengingat aku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan ada di Sahih Bukhari 2 hadis tentang ini. 1 hadis lagi, Nabi ketinggalan salat Asar. Dan ada di sini, juga ada di Google, ada di kitab hadis, bahwa Umar dan Rasulullah, Umar radhiyallahu an dan Rasulullah duduk rapat masalah strategi perang. Sedangkan Umar belum salat asar, Nabi pun belum. Karena larutnya, alotnya rapat, maka terkejutlah baginda. Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah aku belum salat. Ya Umar, aku juga belum. Lalu sama-sama mengqadhanya. Maka salat yang luput karena lupa itu tidak ada khilaf untuk wajib diqadha. Sedangkan yang jadi permasalahan sekarang, salat yang luput gara-gara sengaja, wajib qadha atau tidak? Ini masalah. Maka memahami hadis tadi, para sahabat ijma'. Arti ijma', tak ada seorang pun yang komplain atau berbeda pendapat memahami kejadian yang terjadi pada Rasul dan perintah Rasul untuk mengqadha salat yang tinggal. Berkesimpulan, kalau yang lupa wajib diqadha, yang sengaja lebih aula untuk diqadha. Sambung masa tabi'in, ijma'. Sambung masa tabi'in, ijma'. Tidak ada yang komplain. Dan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan ijma' kufur.